di seluruh alam raya. Hanya Yesus yang setia. Antara manusia dia tak ada bandingan. Di seluruh alam raya hanya Yesus yang setia. Hanya Yesus yang setia. Baik, kami serahkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kepada hambanya, bahwa kita semua rasakan, Pak. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, salam sehat saudaraku semuanya. Terima kasih untuk semangat di pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari yang indah ini, hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk menjalaninya. Dengan kesetiaan-Mu ya Bapa, kami datang bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami beristirahat di jam-jam tidur kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan sehingga pagi hari ini kami datang lagi bersyukur, berterima kasih dengan penuh sukacita, dan kami bersyukur karena setiap hari Tuhan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa Allah kami di dalam surga yang kekal. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita terus belajar, dan kita dilatih untuk mempersiapkan hati kita dengan penuh kerelaan, menyambut setiap kebenaran firman yang dibukakan, rahasia-rahasia firman Tuhan yang disingkapkan untuk meneguhkan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita masih berbicara tentang kemerdekaan kita, menikmati, merasakan kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus yang sangat luar biasa dan tidak ada bandingnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, begitu bagus sekali pada saat seperti ini, di bulan Agustus ini kita merenungkan tentang kemerdekaan kita ya. Karena sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita akan merayakan ulang tahun dari hari jadi kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai, Republik Indonesia. Dan saudara-saudara, tentu saja kalau kita merenungkannya, ya kita bisa lebih mudah untuk membayangkan, mengerti tentunya kemerdekaan kita di dalam Kristus, yaitu ketika pertama kali, saudara-saudaraku, ya, proklamator bangsa kita, yaitu Presiden Soekarno, ya, membacakan proklamasi pernyataan
pengumuman atau deklarasi pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan disitulah hari jadi, hari lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kita semua saat ini mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita membaca di Galatia pasal 5 ayatnya yang keempat itu, ya, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan ya di Galatia pasal 5 ayatnya yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus, ya Bapak Ibu Saudaraku, kata-kata kamu lepas dari Kristus ini sering diartikan oleh banyak orang bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya. Jadi ayat firman Tuhan Galatia 5 ayatnya yang keempat ini sering dibuat bingung ya orang-orang yang mempercayai keselamatan itu bisa hilang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya sampaikan misalnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah keberapa nih? 79 ya? Ya, untuk tahun ini. Kalau nggak salah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mempercayai dari warga negara Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia bisa hilang, Bapak Ibu Saudara? Ada atau tidak dari bangsa Indonesia ini pemimpin, ya, rakyat atau organisasi, kelompok tertentu yang mempercayai bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu akan direbut oleh bangsa lain suatu saat? Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang mempercayai itu? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Karena apa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah dikatakan bahwa sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Sekali merdeka, tetap merdeka, bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa dan harus dihapuskan penjajahan dari dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, jadi kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus, mempercayai keselamatan bisa hilang, apa yang membuat mereka mempercayai hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menyebabkan mereka mempercayai hal keselamatan bisa hilang itu adalah karena memang mereka belum mengerti sepenuhnya apa arti daripada kasih karunia Tuhan saat ini, ya, yang kita terima dengan sempurna di dalam ya Kristus Yesus. Itu sebabnya. Sehingga saudara-saudaraku, keraguan itu bisa dimunculkan di dalam pengajaran-pengajaran dan disampaikan di mana-mana, ya, sehingga itulah yang menyebabkan jemaat Galatia ini gagal di dalam pekerjaan Tuhan. Gagal di dalam pelayanan kepada Tuhan meskipun mereka adalah orang yang sudah pasti diselamatkan. Tapi dalam cara melayani Tuhan mereka gagal. Karena apa? Karena mereka mempercayai bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya, jadi saya katakan tadi, sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dinyatakan, dia seluruhnya wilayah Indonesia ini sudah termasuk di dalam pernyataan deklarasi kemerdekaan itu. Jadi tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang mempercayai ya bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia ini suatu saat nanti
akan diambil alih oleh bangsa lain. Tidak ada yang mempercayai itu. Yang ada adalah keyakinan setiap warga negara Republik Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Amin. Ya, dengan berperan serta ya di dalam pembangunan, ya, baik itu dalam ekonomi, ya, baik itu di dalam keamanan, baik itu dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang diyakini oleh setiap warga negara Republik Indonesia dan pemerintahnya sejak bangsa Indonesia ini diproklamasikan merdeka ya oleh Presiden Soekarno beserta dengan timnya, para proklamator. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan bangsa Indonesia ini kita tahu diperjuangkan oleh para pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Ya, tidak lepas dari perjuangan mereka. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudaraku diyakini ya oleh setiap orang bahwa kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan yang permanen selama-lamanya. Tidak ada ya bangsa di dunia ini yang akan menjajah ya negara kita lagi. Itu adalah keyakinan yang pasti untuk semua. Nah, sekarang kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus, kebebasan kita ya bahwa kita sudah merdeka dari hukum Taurat, merdeka dari dosa, merdeka dari kuasa maut. Lalu ada orang-orang yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa hilang katanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sekali lagi itu adalah pemahaman yang keliru tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Bahwa Kristus Yesus lebih-lebih lagi dia adalah Tuhan. Dan pengorbanannya di atas kayu salib itu adalah sempurna. Dan tidak ada campur tangan manusia di situ. Tidak ada darah manusia yang dikorbankan. Ya, selain daripada Yesus Kristus sendiri yang melakukannya di atas kayu salib. Jadi siapa yang mengambil keselamatan kita itu, yang menunda atau yang meng-cancel atau yang membatalkan? Tidak bisa di-cancel Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi sekali selamat oleh kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan, selamanya kita selamat oleh kasih karunia Allah. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi keyakinan Kristen itu adalah keyakinan kepastian, bukan keraguan. Mudah-mudahan, semoga, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi, ya Bapak Ibu Saudara, tapi apa? Dengan kita memunculkan kata tapi, itu sudah ya menandakan bahwa kita itu mencoba untuk ragu dengan Tuhan. Karena ini bukan pekerjaan manusia, ya. Kemerdekaan sebuah bangsa saja yang diperjuangkan oleh manusia, ya itu saja kalau sudah dinyatakan merdeka, ya tidak ada lagi keraguan di situ bagi bangsa dan negaranya. Karena kalau ada keraguan, tidak bisa mengisi kemerdekaan itu dengan leluasa, dengan sepenuhnya kan? Ya, jangan-jangan kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi dengan yakin sepenuhnya bahwa kemerdekaan itu adalah hak daripada semua bangsa, semua manusia, maka dengan demikian untuk berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara itu pun semuanya diberikan kebebasan dan keleluasaan. Amin. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, kita sudah dimerdekakan dan kita harus menikmati kemerdekaan kita ini. Itu sebabnya Paulus katakan di ayat 1 pasal 5 itu, karena itu janganlah mau dikenakan lagi kuk perhambaan, berdirilah teguh. Ya, jangan goyah. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa berdiri teguh kalau kita mempercayai keselamatan kita bisa hilang? Caranya bagaimana berdiri teguh?
Bagaimana orang-orang yang mempercayai keselamatan bisa hilang, dia benar-benar berdiri teguh di dalam iman? Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudaraku, berdiri teguh. Ya, itu adalah berdiri di dalam keraguan. Karena apa? Karena dia sendiri saja masih mempercayai keselamatan bisa hilang. Bagaimana orang-orang lain yang diajarnya? Bagaimana orang-orang lain yang mengikutinya? Dia saja tidak yakin selama-lamanya pasti selamat. Jadi dia membawa orang kepada keraguan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah makanya Rasul Paulus di sini ya menegur keras jemaat Galatia, jangan bawa orang kepada keraguan lagi. Jangan kamu memberikan contoh yang buruk ya di dalam iman kepada Yesus Kristus ini, sebab iman kepada Yesus Kristus atau iman di dalam Kristus Yesus ini adalah iman sebuah kepastian keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan ya tidak banyak orang yang mempercayai kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena banyak hal yang mempengaruhi mereka untuk menjadi ragu. Satu, mereka mengaku mereka adalah orang berdosa. Ya tentu saja. Ya orang berdosa upahnya adalah maut. Yaitu Alkitab yang katakan. Tapi kalau kita katakan seperti yang Alkitab katakan Yesus, Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, maka keyakinan itu ya berakar di dalam hati kita bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita pasti selamat ke surga. Amin. Dan itu karena kasih karunia, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena perjuangan, bukan karena kehebatan ya kita sendiri, tapi itu adalah karena pemberian cuma-cuma ya. Roma 3:24 dikatakan bahwa kita telah dibenarkan karena kasih karunia, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau dulu para pahlawan ya ketika berjuang, mereka mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Itu adalah keyakinan bangsa Indonesia, keyakinan warga negara Republik Indonesia. Ya. Dan lebih lagi kita Bapak Ibu Saudaraku, sekali kita diselamatkan, ya tetap selamat. Tapi alasan kita selamat itu adalah karena kasih karunia, pemberian Tuhan. Bergantung pada kebaikan Tuhan, bukan bergantung pada kebaikan kita, tidak mungkin. Ya, Saudaraku, bukan bergantung pada kita bertahan. Mana sanggup kita bertahan Bapak Ibu Saudaraku, tidak jatuh di dalam perjuangan kehidupan menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Pasti ada kejatuhan, kegagalan. Ya, bagi setiap pribadi di dalam perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, ya, keputusan-keputusan kita. Siapa Bapak Ibu Saudaraku yang tidak pernah jatuh dan tidak pernah gagal sesudah kita diselamatkan? Semuanya, semua orang percaya. Pasti ada kegagalan, pasti ada kejatuhan. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak mendasarkan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Allah tidak menetapkan keputusan menyelamatkan kita berdasarkan pada perbuatan-perbuatan dan sikap kita. Tidak. Ya, bahwa keselamatan kita itu, kemerdekaan kita di dalam Kristus itu ditetapkan oleh Allah berdasarkan kebaikannya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, belas kasihannya kepada kita atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai tebusan yang sempurna bagi kita yang dulunya kita adalah orang berdosa, tetapi sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Itu yang harus kita percayai. Setiap orang Kristen harus mempercayai itu. Kalau tidak Bapak Ibu Saudaraku, ya, maka keraguan itu akan menghantui. Ya, keraguan itu akan menghantui. Sekalipun mengaku percaya pada Yesus, rajin ke gereja, rajin memberikan persepuluhan,
ya, rajin melayani, rajin menyanyi, ya, rajin berdoa, rajin ini, rajin itu, dan sungguh-sungguh tekun. Tapi tetap saja kalau dia tidak mempercayai kasih karunia Tuhan yang sempurna itu, tetap juga dia akan ragu dengan perbuatan-perbuatannya, bahwa suatu saat belum tentu dia pasti selamat. Suatu saat nanti, ya, bisa saja dia akan ditolak oleh Tuhan. Kenapa demikian orang beragama Kristen berpikir? Ya, karena itu yang khotbah yang didengar setiap minggu. Ya, karena itu yang disampaikan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, kita harus memahami secara detail, secara jelas, secara rinci setiap bagian daripada firman Tuhan itu, karena memang di dalam Alkitab ini ada kata-kata murtad, ya. Jadi banyak orang yang menjadi ragu dalam keselamatannya, atau tidak yakin pasti selamat sekali untuk selama-lamanya, hanya karena ada kata murtad di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan tidak memahami kepada siapa kata-kata murtad itu disampaikan, ditarik pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa semua yang di Alkitab ini ditujukan pada kita. Ya, semua Alkitab ini berbicara tentang kita. Oh tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu berbicara kepada orang yang berbeda, pada kelompok yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan firman yang berbeda tujuannya. Karena itu kita harus memahami firman yang mana yang disampaikan oleh Allah kepada kita, dan yang mana yang bukan ditujukan kepada kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku contohnya di dalam Ibrani pasal 6. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ya. Ibrani pasal 6 sering dipakai untuk, ya, membuat orang ragu tentang keselamatan, kemerdekaan dalam Kristus Yesus, bahwa dikatakan belum tentu orang yang percaya itu pasti selamat untuk selama-lamanya. Ya, kalau mereka murtad bagaimana? Ya, saudaraku, lalu diambil contoh apa? Misalnya si A, tadinya dia beragama Kristen, lalu suatu saat dia pindah ke agama lain. Lalu itu bagaimana? Apa itu tetap selamat? Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mengatakan orang itu sudah selamat? Apakah karena dia sudah beragama Kristen sudah pasti selamat? Belum tentu, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak bisa mengambil contoh itu. Ya, kita tidak bisa mengambil contoh perbuatan orang sehari-hari menentukan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab itu adalah penilaian, tempat kita menilai secara absolut, ya, dan bukan perbuatan-perbuatan manusia yang menjadi patokan kita untuk menilai kebenaran. Amin. Firman Tuhanlah kebenaran, bukan sikap perbuatan manusia kebenaran. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani ini pasalnya yang ke-6. Ya, sedikit Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah disebutkan Ibrani, Ibrani itu siapa? Apa itu bangsa lain? Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani itu adalah Hebrews, itu adalah artinya orang Israel. Itu ada ras daripada orang Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, 12 suku. Ya. Mulai dari Ruben sampai Benjamin, itu adalah namanya orang Ibrani. Ya. Jadi orang Ibrani berarti orang Israel. Nah, jadi kitab Ibrani ditujukan kepada siapa? Ya, kepada orang Ibrani, orang Israel. Apa kita orang Israel? Tidak, saya bukan orang Israel. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani kepada bangsa Israel, tentang bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang keempat dikatakan. Ya, di ayatnya yang keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi
dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sehingga mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saudaraku, ayat ini ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Tidak. Firman Tuhan ini bukan berbicara tentang saya di dalam Kristus. Ini adalah berbicara tentang bangsa Israel yang murtad karena mereka menolak Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kemurtatan daripada bangsa pilihan, yang mana bangsa Israel itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pewaris daripada kerajaan sorga di bumi ini, supaya mereka bertobat. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, mereka bukan bertobat, tapi meskipun Yesus Kristus adalah firman yang hidup, telah menunjukkan kepada mereka segala kuasa mujizat, segala hal yang Allah kehendaki ditunjukkan kepada mereka, diperlihatkan kepada orang-orang Israel. Firman-Nya disampaikan kepada mereka oleh firman yang menjadi daging itu sendiri. Tapi orang Israel menolaknya. Mereka sudah mengecapnya. Mereka sudah merasakan bagaimana mujizat-mujizat, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dimelekkan, orang yang lapar dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Semua hal ya telah diperlihatkan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kepenuhan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, ya, dengan bahasa-bahasa lidah, bahasa roh, mujizat-mujizat oleh rasul-rasul ditunjukkan pada mereka. Tapi mereka, Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel tidak menerima kehendak Allah bagi mereka, karena mereka menyalibkan Yesus Kristus Raja, dan mereka menganiaya para rasul, dan mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mereka murtad. Mereka bukan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kita sebagai tubuh Kristus di sini yang dibicarakan. Tapi kalau ini dipaksakan untuk kita saat ini, itulah sebabnya jadi kacau. Ya, saudara-saudaraku, itu yang membuat kacau. Karena tidak dibagi firman itu dengan tepat, tapi dicampur aduk seperti gado-gado, digado-gadoin semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat jadi bingung. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, kenapa kita bangsa Indonesia harus menetapkan keyakinan kita bahwa kita merdeka selamanya dengan patokan kepada bangsa lain, yang bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita berpatokan meyakini kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan proklamasi yang disampaikan ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun banyak pernyataan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang lain di dunia ini, kita tidak meyakini bahwa proklamasi atau pernyataan kemerdekaan mereka itu adalah sebagai dasar kita mempercayai kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Ya, karena kita mempunyai pernyataan, deklarasi, proklamasi kemerdekaan sendiri. Amin. Jadi sama seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita mengambil bagian pernyataan firman Allah kepada bangsa Israel lalu kita ambil untuk diri kita? Saudara, karena memang bangsa Israel itu saat ini dikatakan sedang jatuh. Ya, orang-orang Israel itu saat ini bukanlah menjadi channel saluran berkat dari Allah yang hidup, tetapi oleh karena mereka menyalibkan Mesias Yesus Kristus, maka Allah
memilih Rasul Paulus untuk menyampaikan kasih karunia Allah, agar melalui Rasul Paulus kita mengenal namanya Injil kasih karunia Allah, bahwa kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya oleh kasih karunia-Nya, dan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah, dan oleh karena Yesus Kristus telah menyatakan pengampunan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan salah mengambil bagian. Karena kalau salah mengambil bagian, itu pasti salah juga hasilnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di ayatnya, di pasal yang ke-10, ya, Ibrani pasal 10, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayatnya, kita lihat di ayatnya yang ke-20, dari ayatnya yang ke-26. Kita lihat ya. Ya, ayatnya yang ke-26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kita, siapa kita? Ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab mengatakan, oh iya kita orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku, ini penulis kitab Ibrani berbicara tentang orang Israel. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Apa kita orang durhaka, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah tubuh Kristus itu adalah orang durhaka? Ataukah tubuh Kristus itu anggota-anggotanya adalah orang-orang kudus yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jangan mengambil malapetaka bagi diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mengambil ya sesuatu yang membawa hukuman bagi diri kita. Kita mengambil kemerdekaan dan kebebasan bagi diri kita, dan kita tetap tinggal di sana. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah telah memerdekakan kita, dan sekarang kita harus menikmati kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi ya kembali kepada keraguan masa lalu, ya. Kita harus berjalan di dalam kepastian masa sekarang dan kepastian masa depan. Amin. Jangan menoleh ke belakang lagi, ya. Jadi jangan berikan dirimu untuk ya digoda oleh keraguan di dalam kehidupan ini. Ya, karena apa? Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah mempunyai kepastian, dan kepastian itu adalah dirinya sendiri. Kepastian itu adalah Yesus sendiri. Kepastian itu sepasti Yesus Kristus mati di kayu salib, dan sepasti kebangkitannya pada hari yang ketiga, sepasti penguburannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan sepasti kehidupannya untuk selama-lamanya. Demikianlah kepastian keselamatan kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembali ke Galatia pasal 5. Mari kita kembali ke Galatia pasal 5. Jadi tadi kita ketika berbicara di kitab Ibrani pasal 6 bukan ditujukan kepada tubuh Kristus. Ya, penulis kitab Ibrani menunjukkan ya, memberikan firman itu dan mengatakan bahwa orang-orang Israel itu sudah menerima firman Allah, dan Yesus yang menjadi firman yang hidup sudah datang ke tengah-tengah mereka, namun mereka menolaknya. Dengan demikian tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa penolakan mereka itu, ya. Tapi yang ada adalah kalau mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mereka akan binasa kekal selama-lamanya, sekalipun mereka adalah bangsa pilihan. Sekalipun mereka adalah orang-orang pilihan Allah oleh karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga pasti akan binasa kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah kembali lagi kita ke kitab Galatia pasal 5. Jadi apa maksudnya? Paulus mengatakan di ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Apa artinya? Hal ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Apakah Paulus meragukan keselamatan mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Paulus tidak sedang meragukan keselamatan jemaat Galatia ini. Tetapi Paulus meragukan bahwa pelayanan mereka, pelayanan daripada jemaat Galatia ini diragukan. Kalau mereka tidak konsisten berjalan di dalam kebenaran kasih karunia yang telah menyelamatkan mereka, kalau mereka tidak hidup berjalan di dalam kasih karunia yang telah menyelamatkan mereka, bahwa mereka akan mengalami kerugian yang besar. Ya, kerugiannya apa? Tidak diperhitungkan oleh Tuhan pelayanan mereka itu sebagai sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Meskipun hukum Taurat itu adalah sesuatu yang baik, tetapi bukan berdasarkan hukum Taurat sekarang ini Allah menghitung perbuatan baik. Amin. Tapi berdasarkan iman kepada kasih karunia-Nya. Ya, jadi Tuhan sudah menentukan sesuatu itu harus bagaimana. Yang mana yang harus kita respon. Ya, yang mana firman Allah yang harus kita terima. Supaya Allah memperhitungkan perbuatan baik kita itu sebagai upah yang besar yang kita terima di dalam surga sebagai emas, perak, dan batu permata. Dan bukan kayu, rumput kering, dan jerami, di mana itu adalah suatu kerugian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari awal kita sudah berbicara, maksud daripada Rasul Paulus mengoreksi jemaat Galatia ini adalah supaya mereka jangan rugi banyak, tapi sebaliknya harus untung banyak. Di dalam kehidupan ini kita adalah orang yang paling beruntung, amin. Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Karena itulah maka ya di dalam pelayanan kita, Rasul Paulus mau supaya kita juga seperti yang dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis finish, garis akhir. Sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Allah, hakim yang adil pada harinya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maaf, supaya kita bisa mempunyai keyakinan seperti yang Paulus katakan, bahwa suatu saat kita nanti akan menerima mahkota kebenaran. Kita akan menerima upah yang besar di surga. Bapak Ibu Saudaraku, maka kita harus berjalan tetap di dalam kasih karunia ini. Kita tidak boleh menggadaikan kemerdekaan kita itu lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi kita harus tetap konsisten berjalan hidup di dalam terang kasih karunia Allah. Sekali kita diterangi oleh kasih karunia Allah sejak kita diselamatkan, maka seterusnya kita juga harus diterangi oleh kasih karunia Allah selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya kita belajar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak mau belajar mana bisa ngerti. Memang bisa melalui hayalan orang mengerti kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bisa melalui imajinasi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, imajinasi manusia itu liar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pikiran manusia itu liar. Karena apa? Karena itu dikuasai oleh kedagingan. Hanya kasih karunia Allah yang bisa membuat kita fokus kepada kehendaknya. Amin. Kenapa demikian? Ya karena begitulah cara kerja Roh Kudus saat ini. Dan kita tidak boleh menentang itu.
Ya, dan kita tidak boleh mengabaikan itu, tapi kita harus menyambutnya dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi artinya di sini kita lihat jemaat Galatia ini kan sangat sibuk juga kan. Mereka kan sangat giat juga, ya, seperti untuk Allah, seperti orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa segala kesibukan mereka beragama, ya, segala kesibukan mereka di dalam atas nama firman Tuhan, sibuk sekali mereka. Kelihatan Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa mereka sangat sungguh-sungguh luar biasa, ya, sangat-sangat tekun luar biasa. Tapi Paulus bilang di dalam Roma pasal 10, ya, tanpa pengertian yang benar, ya, tanpa pengertian yang benar, dan itu semuanya sia-sia. Paulus menghindarkan kita, Allah menghindarkan kita dari perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau perbuatan kita menjadi sia-sia, kita pasti kembali kepada keinginan daging. Sedangkan kalau kita bisa konsisten, kita terus hidup di dalam iman kepada Allah berdasarkan kasih karunia-Nya, kita bertekun belajar memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus dalam kedewasaan yang penuh, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita memberikan diri kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu yang akan kita bahas terus di dalam bagian Galatia pasal 5 ini. Ya, seperti yang dikatakan, ya, sebagai bagian ayat yang terakhir saya akan membacakan di ayatnya yang ke-16 itu. Ya, Galatia pasal 5. Maksudku ialah, ya, jadi kesimpulan Paulus adalah, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, hati-hati. Karena hukum Taurat itulah yang menggoda manusia saat ini untuk masuk lagi di dalam keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengetahuan akan kebenaran kasih karunia Allah yang penuh ini harus kita raih, harus kita capai. Amin. Harus datang kita kepada pengetahuan akan kebenaran itu dan terus bertumbuh di dalamnya. Sekali kita mundur, sekali kita surut semangat kita untuk belajar kebenaran kasih karunia Allah, maka kedagingan itu akan mengembalikan orang percaya itu kepada kehidupan lama, cara berpikir yang lama, dan disitulah terjadi kerugian yang besar, karena apapun yang diperbuatnya tidak diperhitungkan oleh Allah lagi, tidak dihitung lagi. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu artinya kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus di kursi pengadilan Kristus, itu akan menjadi hal yang sangat disesalkan. Karena apa? Karena itu berujung pada apa? Ketika Tuhan Yesus menunjukkan semuanya, ternyata kayu, rumput kering dan jerami. Karena jikalau diuji dengan api, ya, yaitu dengan kebenaran Kristus Yesus, ternyata semuanya itu adalah sia-sia. Itu adalah palsu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka Paulus katakan di Galatia pasal 5 ayat 1 itu, karena itu berdirilah teguh. Kita sudah berada di alam kemerdekaan. Ya, marilah kita isi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan pembangunan. Ya, jadi bukan meragukan kemerdekaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi meyakini kemerdekaan itu kita mengisi dengan pembangunan. Ya, meskipun di negara kita, misalnya nih, kita sudah merdeka, ya, 79 tahun Bapak Ibu Saudaraku. Tapi masih ada orang yang merasakan belum merdeka. Ya, misalnya masih banyak peredaran narkoba. Ya, judi online tidak bisa dicegah. Masih banyak pembunuhan, masih banyak korupsi, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Masih banyak pertentangan, ya, di antara para pemimpin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu bukan menandakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan berakhir atau kemerdekaan bangsa Indonesia akan jatuh, tidak. Tapi semua itu menunjukkan berarti masih banyak yang harus dibenahi. Amin.
supaya semua orang merasakan kemerdekaan, arti daripada kemerdekaan itu. Nah, sama juga Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus masih banyak yang harus kita benahi dari diri kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, berdirilah teguh, tetap semangat, belajar, dan kita datang pada pengetahuan kebenaran Kristus. Dan kita harus yakin, kita percaya upahmu besar di surga. Sudah tersedia mahkota kebenaran bagi semua orang yang merindukannya, semua orang percaya yang selalu tekun untuk belajar kebenaran firman kasih karunia Allah. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus memberkati kehidupan kita. Saudara-saudaraku, untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau mempersiapkan kami menjadi orang-orang yang berkarya di dalam kemerdekaan kami dalam Kristus Yesus. Kami diberikan keleluasaan untuk mengisi kemerdekaan kami dengan pembangunan iman, pembangunan kerohanian kami, dan pembangunan tubuh Kristus. Kamilah tubuh Kristus itu, karena kamilah yang telah dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu kami mohon campur tangan Tuhan untuk senantiasa memimpin hidup kami, memimpin pikiran kami, memimpin hati kami, supaya kami tetap kuat melewati segala ujian dan pencobaan, segala godaan, segala tantangan. Karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, dan kami tahu kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terpujilah namamu, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, sampai kita berjumpa lagi besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus.